di dalam dunia ini nothing is ordinary. Ya? Tidak ada yang biasa-biasa, tidak ada yang normal. Everything is extraordinary. Kita sedang mengalami salah satu hidup penuh dengan keanehan, penuh dengan sesuatu yang Diponegoro mengajar kita bagaimana seorang pemimpin bertindak dengan tanggung jawab. Tidak, ya dia adalah orang yang... Halo sahabat Kompas, selamat datang di acara bedah buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu penulis kawakan yang tentu tidak akan luput ketika kita membicarakan Diponegoro. Beliau adalah Peter Carey, seorang sejarawan yang selama ini banyak mendedikasikan waktunya untuk tidak hanya mempelajari atau meriset Diponegoro, tetapi juga menuliskannya dalam bentuk yang bisa kita terima sekarang dengan begitu mudah dan enak dibaca gitu ya kira-kira. Halo Pak Peter, apa kabar? Halo, baik-baik saja. Oke. Pak Peter, di sini teman-teman tentu penasaran gitu dengan sosok Peter Carey, karena Pak Peter tidak hanya menulis dan meriset Diponegoro sejak lama sekali, tapi riwayat Pak Peter, personal Pak Peter itu sangat menarik gitu. Pak Peter lahir di Myanmar ya? Di Myanmar. Di Myanmar. Iya. Mungkin Pak Peter bisa nih mengenalkan kepada teman-teman kita sebenarnya Peter Carey itu seorang yang seperti apa dan kenapa tiba-tiba gitu ya? Nggak tiba-tiba sih mungkin ya. Kenapa meriset mengenai Diponegoro? Ya, sebenarnya cukup berliku-liku dan saya sudah menceritakan di dalam satu appendix di sini. Betul. Yang diterbitkan pertama kali di Itinerario di Leiden pada 2008. Saya lahir, saya anak koloni, ayah saya pergi ke Burma waktu itu, sekarang Myanmar, pada 1931 untuk membuka cabang dari perusahaan, bukan dia yang punya, tapi dia kerja sebagai petugas dari perusahaan untuk ekspor import beras ya dan barang-barang dari Inggris ya, dan dia di sana membuat satu hidup dan harus mengungsi waktu perang, jumpa dengan ibu saya yang juga harus mengungsi dari Shanghai dan Hong Kong, dan mereka adalah di Seskoad di India, di kota, menikah. Lantas saya lahir waktu mereka pulang ke Burma lagi untuk membangkitkan hidup lagi. Oh, oke. Perjalanan yang menarik. Jadi memang citizen of the world gitu ya Pak Peter. Pak Peter berasal dari berbagai banyak latar belakang sejarah yang akhirnya mengerucut menjadi sebuah riset mengenai Diponegoro gitu Pak Peter akhirnya. Ya, sebenarnya ya hidup saya sangat konvensional dalam arti bahwa kita hidup di dalam satu pulau dari orang-orang expatriate di Golden Valley di Rangoon, dan ya pulang sebab ya pekerjaan bapak saya bukan strategis, bukan seperti Burma Oil Company atau Irrawaddy Flotilla Company. Jadi kita pulang ke Inggris 55 sampai 56 ya, dan saya menempuh sekolah yang cukup konvensional di Inggris, ke Temple Grove Preparatory School di Uckfield, Sussex, lantas ke Winchester College, lantas ke Oxford. Dan sebenarnya semua berjalan yang tidak ada desas-desus dari Pulau Jawa, tidak ada desas-desus dari Diponegoro atau lain-lain. Kecuali saya punya semacam carol, saya sharing salah satu tempat tulis kalau malam, dan kolega saya di sana sedang belajar bahasa Melayu. Ya? Jadi itu sesuatu tanda tangan, ya sesuatu yang cukup aneh pada waktu itu, ya, mengapa dia belajar bahasa Melayu, betul. Ya, dan saya belum tahu desas-desus dari itu, tapi itu ada ya tanda yang tunggal dari salah satu dunia yang luar. Tapi yang muncul adalah waktu saya ya ujian terakhir di Oxford bulan Juni 69. Dan saya sedang menyiapkan ujian lisan sebab saya bukan ranking 1 dan bukan ranking 2. Dan waktu kita menyiapkan, saya menyiapkan dengan profesor saya di college di sebelah di Balliol. Jadi saya pergi dan kita sedang duduk di pelataran minum bir satu summer's day, summer's evening. Dan datang join dengan kami yang sedang duduk di Balliol untuk siapkan esok hari. Ketua dari badan penguji yang ada orang yang
sohib baik dengan profesor saya yang eksentrik Richard Cobb. Dan profesor itu adalah Jack Gallagher, dan dia bilang kepada saya, Bung, saya ya ketua dari Badan Penguji tidak bisa membongkar rahasia, tapi kalau Bung bisa meyakinkan kami besok hari bahwa menguasai lapangan, kamu bisa dengan ya hampir terjamin meraih first, ya ranking 1, dan dengan first bisa ada satu beasiswa penelitian, ya, dan beasiswa penelitian akan dibuat apa dengan judul peneliti, ya, dan saya bilang wah saya sering exchange di Prancis, saya baru saja gap year di Grenoble, mungkin saya akan ambil the Dauphiné, Ariel dari Isère dan Rhône sebagai contoh bagaimana dampak dari revolusi Prancis di dalam heksagon dari Prancis dalam negara Prancis sendiri. Dan dia bilang jangan Bung, sebab ini terlalu padat, tapi kalau Bung tertarik dengan dampak dari revolusi Prancis, mengapa Bung tidak ambil Pulau Jawa sebagai laboratorium, ya? Dan mungkin dia penasaran sebab ada Daendels, ada Mareschal Daendels yang dikirim ke sana. Dia adalah profesor dari Commonwealth History, dari sejarah imperial. Mungkin dia kenal nama dari Daendels, dan dia bilang, ya mungkin Bung ambil sosok dari Daendels, ya, sebagai sosok untuk dipelajari, sumpamanya ini adalah laboratorium Pulau Jawa. Dia banyak merombak sistem kepemerintahan dari VOC, sistem dari yang sudah terpuruk dengan korupsi pada abad 18 dan sudah dilikuidasi pada 1800. Jadi ini ada ide, ya, mungkin dia tahu bahwa saya lahir di Myanmar, saya belum tahu, mungkin Richard cerita. Tapi sebenarnya di dalam dompet saya ada satu beasiswa ke Cornell University. Saya meraih satu ESU Scholarship, English Speaking Union Scholarship. Mungkin tidak exist sekarang, ya. Jadi negara-negara yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa yang pokok seperti Singapura atau Malaysia atau Brunei di sini, atau Myanmar dulu, atau ya Australia, Zelandia Baru, Afrika Selatan, bisa ya mencalonkan diri. Dan saya meraih satu beasiswa untuk pergi ke Cornell untuk menempuh salah satu studi yang akan berujung dengan S3 disertasi. Dan saya tiba di Cornell dan jumpa dengan panitia saya seperti George Cain dan Oliver Walters dan Ben Anderson. Dan mereka bilang, ya Daendels menarik, tapi kamu harus menguasai lapangan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Belanda. Jadi belajar bahasa dulu, ini adalah kunci untuk membuka pintu dari arsip, dan lantas lapor kepada kami. Ya, sebab kalau kuasai lapangan dalam arti sudah mahir bahasa, tidak mengkhawatirkan kita bahwa ini akan ada satu tulisan di geladak kapal atau tulisan di veranda dari salah satu kantor VOC akan dari akar rumput, ya. Jadi ini saya siapkan, dan dalam persiapan saya pakai The Graaf, Geschiedenis van Indonesia, ya sejarah umum dari Indonesia untuk menyiapkan. Dan dalam itu ada satu gambar yang ada di takdir sebenarnya. Dari Diponegoro sedang masuk perkemahan yang sudah disiapkan di Metese, satu pulau di tengah Kali Progo, waktu 8 Maret menjelang sore. Dia sudah tiba di Magelang untuk bernegosiasi dengan De Kock dalam suasana yang ya bulan Syawal sekarang. Ini adalah mungkin 6-7 Syawal. Itu adalah bulan di mana dia ditangkap di Magelang, ya. Jadi ini suasana pada awalnya puasa, ya, dan dalam 3 minggu dari puasa yang berakhir pada ujung dari Maret 1830, dia di Magelang. Jadi saya bisa menyaksikan salah satu sosok Diponegoro lesu, sudah kena malaria tropis waktu dia 6 bulan di alas di Bagalan dan Banyumas.
dan sosok yang cukup misterius, ya, di atas kuda sumba sedang masuk. Sudah ada bayang-bayangan dari satu sore hari di perkemahan di Matese, diiringi pasukan bertombak, ya. Dan ya, saya penasaran siapa sosok yang misterius itu. Dan seperti orang Tiongkok bilang, satu lirik lebih berbobot daripada 1000 kata. Jadi saya punya lirik, satu kontak batin, dan dari kontak batin saya seperti diundang untuk menjadi biografer dari Diponegoro. Ya. Dan sebenarnya Diponegoro punya ide menurut saya sangat fantastis dan sangat tidak beralasan bahwa orang Inggris memberi salah satu zaman emas kepada Pulau Jawa. Waktu dia masih muda menjadi penasihat politik untuk ayah diangkat oleh Raffles menjadi Sultan di Jogja, Sultan ketiga, ya, Hamengkubuwono ketiga. Jadi dia Diponegoro punya ide bahwa zaman Inggris adalah zaman emas di dalam hidup dia. Dan seorang John Crawford yang menjadi residen di Jogja, seorang lulusan doktor di Edinburgh, juga mahir bahasa Jawa. Dia bisa menguasai bahasa dengan sangat gampang. Waktu di Penang, waktu siapkan ekspedisi ke Jawa, dia bisa menguasai bahasa Melayu. Dan dalam 6 bulan di Jogja, dia menguasai bahasa Kroma Inggil. Ya. Jadi dengan menghadap dengan Diponegoro, dengan ayahnya, dengan negosiasi, dia selalu pakai bahasa Jawa yang sangat halus, sangat luas sekali. Ya. Oke. Wah, sangat menarik Pak Peter. Kita sejarah panjang yang awalnya mungkin dipantik oleh akademik, ya, lingkungan akademik Pak Peter. Dan menarik karena memang ketika saya sedikit membaca, mungkin sahabat Kompas juga tahu, Pak Peter awalnya meneliti mengenai sejarah modern gitu ya. Kemudian mengerucut menjadi sejarah Jawa, terutama Diponegoro. Nah, tadi Pak Peter menyinggung hal yang menurut saya cukup menarik gitu, bahwa Pak Peter punya ikatan batin, ya. Suatu hal yang saya mungkin tidak tahu dengan masyarakat akademik di masa sekarang, ya, tapi ketika saya kuliah, sepertinya kita cenderung mengabaikan hal-hal yang cukup naluriah, ya. Kita hanya mengindahkan hal-hal yang rasional, bahwa segala sesuatunya sangat ilmiah dan bisa diteliti dengan rasio gitu. Tapi Pak Peter tadi punya ikatan batin yang memantik sebuah gerbang penelitian sampai menjadi buku-buku mengenai Diponegoro. Nah, Pak Peter mungkin bisa nih berbagi kepada kita mengenai dengan ikatan batin itu seperti apa sih sebenarnya yang Pak Peter alami, dan saya dengar terjadi sampai sekarang gitu. Pak Peter sering mendapatkan tanda dan mimpi gitu, ya. Ya, sebenarnya tidak layak bagi seorang sejarawan untuk ambil mimpi dan memberi sebagai bukti seperti Habib Lutfi atau lain-lainnya. Itu adalah itu di luar ranah dari salah satu sejarah yang ilmiah. Tapi sebenarnya seorang biografer punya dempet, punya persentuhan dengan siapa yang menjadi objek dari biografi. Jadi sudah 50 tahun, bukan setiap hari, tapi ada semacam perkenalan melalui studi dengan sosok Diponegoro, melalui arsip, melalui babad yang beliau tulis sendiri, melalui babad yang bersifat bermusuhan dari buku Kedung Kebo dari Purworejo, dan juga babad Ngayogyo, juga pandangan dari Solo. Jadi ya, lambat laun kita masuk satu sfer, dan sebenarnya profesor saya di Oxford, Richard Cobb, selalu mementingkan bahwa sejarawan harus ada identitas kedua. Ya, jadi saya punya identitas sebagai seorang anak koloni yang pergi ke Inggris, menempuh sekolah di bangku sekolah selama 16 tahun. Jadi salah satu identitas saya ada identitas sebagai orang British atau orang Inggris atau orang Irlandia atau orang Skotlandia, ibu dari Skotlandia, ayah dari Irlandia. Jadi ini adalah salah satu wadah untuk hidup saya. Tapi sebenarnya di dalam hidup kita bisa menguasai salah satu budaya dan bangsa dan bahasa yang lain. Profesor saya, Richard Cobb, menulis disertasi dia di dalam bahasa Prancis, Les Armées Révolutionnaires pendant l'an 2 de la Révolution. Yeah, so he wrote in French, dan dia mimpi
dalam bahasa Prancis, ya. Jadi dia menekankan bahwa sebenarnya seorang sejarawan yang valid jangan tulis di atas geladak kapal atau dari kantor VOC, tapi betul-betul masuk ke nyemplung dan masuk dari akar rumput. Jadi sudah ada petunjuk dari profesor saya di Oxford bagaimana untuk membuat salah satu studi yang valid, yang berakar kepada pengalaman dari wong cilik, ya, bukan dari pengalaman dari orang-orang gede. Ya. Jadi semua tulisan dari Richard Cobb, The Police and the People, Suicide di Paris, dan tulisan dia adalah dari sebenarnya arsip-arsip yang mencerminkan perjuangan sehari-hari dari orang cilik, ya, dari orang wong cilik pada waktu revolusi. Ya. Jadi kita lihat revolusi bukan dari atas, dari Komite de Salut Public, tapi dari bawah, dari orang-orang yang mengalami bagaimana untuk harga dari roti yang begitu tinggi dan harga dari makanan, ya, bagaimana memperjuangkan hidup di tengah salah satu revolusi. Jadi saya sudah punya pengarahan demikian, ya. Dan mungkin dengan Richard Cobb dia berdempet dengan Robespierre dan Danton dan sudah berdempet, sudah menjadi berteman dengan sosok-sosok dari revolusi Prancis. Jadi dia mengarahkan saya kepada salah satu tugas untuk membangkitkan satu identitas kedua di dalam dunia Jawa. Ya. Dia bilang bahwa kamu harus nyemplung di dalam dunia Jawa, harus tinggal di Jogja, harus menguasai bahasa Jawa yang baik supaya bisa baca babad dan bisa masuk di dalam sfer pikiran seorang iman yang saleh seperti Diponegoro. Bagaimana sfer pikiran dari seorang Diponegoro, bukan sfer pikiran dari seorang Inggris, dia bukan lulusan Oxford atau Harvard atau UE, tapi dia otodidak, ya, seorang yang sebenarnya belajar sendiri sebagai santri Lelono, belajar dari orang yang buyut yang menjadi ujung tombak dari Tarekat Syatiria di Jogja, Ratu Ageng, dan di Gembleng di tengah-tengah dunia pedesaan di Tegarejo, punya salah satu panepen Selarejo di mana dia bermeditasi setiap hari. Jadi ya kita harus masuk di dalam sfer. Kalau saya tulis takdir atau kuasa ramalan dari pihak seorang yang tidak bergerak dari Oxford seperti Taco Roda yang membuat kamus besar dengan Herike yang misionaris Jerman, dari bahasa Belanda kepada bahasa Jawa dan seterusnya, tidak mungkin saya bisa ada persentuhan dengan dunia. Sebab persentuhan dengan dunia Jawa, orang Jawa punya persentuhan dengan dunia dari makhluk halus, dari dunia dari the seen and the unseen worlds, ya, seperti titel dari saya punya supervisor Mel Reckless dari dunia dari Kartosuro di bawah Pakubuwono II. Jadi kita harus mengindahkan dan harus respect kepada satu dunia. Sebenarnya ya kita sedang duduk manis, kita sedang menyaksikan ini. We're on a tiny planet. Dan planet ini bergerak di dunia alam semesta 800 km berdetik, ya. Jadi kita mungkin duduk di sini 2 jam, kita bisa ke bulan dan kembali mungkin 2-3 kali. Ya. So nothing is di dalam dunia ini, nothing is ordinary. Ya. Tidak ada yang biasa-biasa, tidak ada yang normal. Everything is extraordinary. Kita sedang mengalami salah satu hidup penuh dengan keanehan, penuh dengan sesuatu yang kita punya persentuhan. Sebenarnya seorang yang ahli tasawuf seperti Diponegoro, bagi Diponegoro tidak ada batas antara dunia dari orang yang sudah almarhum dan dunia dari sekarang. Ya, dia bisa dengan gampang seperti Mahamoggallana atau Sariputta
ya biku yang paling ulung dari Sang Buddha bisa dengan gampang dari the world of science, the world of the material, to the world of the signless. Ya, dia bisa dengan gampang masuk sfer seperti itu. Dan kalau dia butuhkan memberi satu petunjuk, dia akan memberi satu petunjuk. Ya, kalau tidak dibutuhkan, tidak akan dengan gampang menyentuh. Seperti waktu saya pertama kali ke benteng Rotterdam di Makassar, saya dengan istri dulu menginap di sana selama 2 minggu, dan malam pertama istri saya mimpi bahwa Diponegoro datang dengan menunjukkan 2 naskah, ya, di dalam 2 tangan. Dan keesok hari kita pergi ke Jalan Irian nomor 83, di mana ada villa yang dibangun untuk janda Diponegoro, Renaningsi, dan di sana adalah keturunan Diponegoro. Dan apa yang keluarkan pada awalnya adalah 2 naskah yang tulisan tangan dari Diponegoro sendiri dalam huruf pegon mengenai dia, pengalaman dia sebagai guru tasawuf di Fort Rotterdam. Ya. Jadi sumpamanya ada keperluan, dia akan muncul. Kalau tidak ada keperluan, jangan tanya. Ya. Jadi ini bukan, ya, ada istilah on a badine pas avec l'amour. Kita tidak main-main dengan cinta. Kita tidak main-main dengan dunia gaib. Ya. Ini ada satu tanggung jawab yang cukup ketat sekali. Ya. Dan jangan memanfaatkan dunia gaib untuk kita punya untung sendiri. Ya. Kita adalah abdi di sana. Kita adalah salah satu. Kita harus belajar bagaimana untuk sepieng pamrih. Ya. Wah, sangat menarik. Tapi Pak Peter, ternyata saya juga baru tahu dari penjelasan Pak Peter barusan, Pak Peter tidak hanya menganggap sebuah tanda atau isyarat atau mimpi yang dikirimkan oleh dunia gaib itu sebagai hanya anugerah, tapi juga sebuah tanggung jawab, seperti kata Pak Peter, ya? Ya, kita di sini, we're living in ya, ada pepatah di dalam Kristiani, the mills of God grind slowly, but they grind exceeding small. Ya, kita di dalam satu mesh yang sangat ketat sekali di dalam cara untuk hidup. Kita punya tanggung jawab bukan hanya untuk dunia ini, tapi dunia semesta. Kita punya tanggung jawab kepada leluhur, kita punya tanggung jawab kepada, ya, almarhum dari keluarga kita sendiri, dan ya itu sebenarnya mampir ngombe. Ya, satu hidup adalah, ya, kita break sebentar untuk minum cappuccino di salah satu warung di jalan, dan ini satu hidup. Ya. Kalau Sang Buddha 82,000 lives, ya, 82,000 hidup dari ya, yang paling kecil sebagai, ya, single cell creature sampai ke orang yang menjadi ya, Ratu Vesantara, ya, yang belajar bagaimana untuk gelem buang, ya, untuk betul-betul generous, ya, sehingga dia memberi gajah putih dari ya, negara dia, sehingga dia diusir dari negara. Ya. Jadi, ya, jangan seperti Krishnamurti pernah bilang kepada saya, we're living in immensity, but we turn our lives into such petty little affairs. Ya. Kita sedang hidup satu kemajemukan, tapi kita membuat dari hidup sesuatu yang sangat picik. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Sebenarnya kita punya kesempatan yang sangat luas sekali, sangat luar biasa. Bisa ada astral travel, bisa ada berdempet dengan dunia dari almarhum dan lain-lain. Dan melalui budaya Jawa, melalui Diponegoro, saya bisa mulai belajar itu. Ya. Bukan bagi saya sendiri, saya tidak punya keistimewaan sama sekali di dalam dunia itu. Tapi itu salah satu realitas. Tidak masuk akal bahwa loka ini hanya ada satu loka. Ya. Ada banyak loka sekaligus. Ya. Banyak sekali. Dan kita, kalau orang waskita, kita bisa mengarahkan kita di dalam hidup, di dalam salah satu jalan yang benar. Ya. Waktu di Jogja, saya punya guru spiritual di dalam kebatinan Sumara, seorang yang potong rambut, ya,
Soeharto yang mendirikan Sumara dengan Sukino dan Sutadi pada tahun 30-an. Tapi dia bisa membaca pikiran saya. Dia bisa melihat apa yang saya sedang pikir, bagaimana. Dia punya sfer yang sangat jelas sekali. Dan orang itu tidak luar biasa di Jawa. Dan kita butuhkan bangsa seperti Jawa sebab orang Eropa sangat mahir dan menguasai loka dari materi, loka dari dunia ilmiah. Kita butuhkan peringatan dari masyarakat dan budaya yang bisa betul-betul mengalami dunia yang berdempet dengan loka ini. Dan sebenarnya satu bumi manusia yang sehat bisa belajar menghormati budaya masing-masing. Tidak mungkin di dalam ruang ini banyak masuk makhluk-makhluk yang punya DNA yang punya karakter, punya sifat yang radikal berbeda, punya ilmu yang radikal berbeda. Dan itu satu masyarakat yang sehat, dan satu dunia yang sehat bisa belajar bagaimana menghormati budaya yang bukan Barat. Sebenarnya Perang Jawa bisa disisipi dalam 3 kata. I want respect. Saya mau dihargai. Kalau Anda menghargai saya punya budaya, saya punya bahasa, saya punya kuliner, saya punya cara untuk berpakaian, untuk arus dari hidup sehari-hari, tidak ada problem. Tapi kalau kamu datang ke sini dengan tidak respect yang saya punya agama atau masyarakat, jangan tanya, itu tidak akan berujung dengan sesuatu yang sehat. Wah, sangat menarik paparan Pak Peter tadi. Dan itu sedikit banyak mencerahkan saya ya, bahwa sosok Diponegoro yang Pak Peter gambarkan kan sangat kompleks ya. Bukan sosok hitam putih seperti bagaimana kita menginternalisasi sosok pahlawan gitu ya. Tapi dia juga sosok yang kompleks. Tapi kebanyakan picture yang dibangun oleh sejarah-sejarah kita sebelum Pak Peter menulis ini adalah sosok Diponegoro yang cenderung sangat agamistik gitu ya. Tidak banyak dia punya perjuangan terhadap tasawuf tadi ya, kemudian bagaimana dia memperjuangkan intelektual dan dunia kebatinan yang saya kira itu sangat kental untuk sosok Diponegoro. Iya, sebenarnya Diponegoro bukan orang dalam DNA Diponegoro, dia DNA Indonesia sebab dia punya eyang buyut yang seperempat Bima dari Sumbawa. Dia punya eyang Ratu Kedaton dari Pamekasan. Jadi dia punya DNA Madura, dia punya DNA dari NTB, dia juga punya ibunda dari Majasto, dari Sukoharjo, yang sebenarnya anak desa. Jadi di dalam tubuh dan dalam DNA Diponegoro mengalir banyak sekali kemajemukan. Dia bukan orang yang hanya lahir di Keraton Jogja, hanya adalah keturunan bangsawan. Seperti Mangkunegoro ke-7, waktu ada pembukaan dari Volksraad, tidak ada seorang bangsawan Jawa yang bisa membanggakan diri tidak punya darah wong cilik di dalam diri sendiri. Jadi seorang Diponegoro bagi saya sangat kompleks tapi sangat komplit sekali. Dia orang yang seperti Rumi pernah bilang bahwa sebenarnya kita punya 2 mata air di dalam hidup kita. Saya punya 1 mata air, saya pergi ke arsip setiap hari atau saya duduk di komputer di desk saya dan sedang tulis mengenai Jodiningrat yang buyut dari Margono, bagaimana dia tulis salah satu buku harian mengenai Perang Jawa. Tapi juga kita bisa ada salah satu mata air di dalam diri sendiri. Kita bisa membuka satu mata air dalam diri sendiri dan mata air itu tidak akan kering. Musim kemarau tidak akan kering. Kena Alzheimer's atau kena Parkinson's tidak akan kering. Dan bagi saya seorang Diponegoro bisa membuka salah satu mata air di dalam diri sendiri yang mengalir di dalam banyak bentuk sekali. Dia lahir di dalam keraton, seorang bangsawan, seorang Raden Mas, Bendoro Raden Mas Mustahar. Dia ditarik dari keraton menjelang umur 7 tahun untuk
bermukim dengan Eyang Buyut yang notabene sudah ditunjukkan oleh Mangkubumi sebagai emban dari dia punya cicit. Sebab Mangkubumi bisa melihat jauh dan bisa melihat lakon ingkang luwih gede dari seorang Diponegoro, dan dia titip kepada dia punya permaisuri. Permaisuri ada anak kiai dari Sragen, dari Majanjati, dan dia dititip untuk digembleng sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah seperti Kang Dede Mulyadi. Setiap hari dia tidak di kantor, dia turun ke lapangan. Ya. Sama dengan Diponegoro, dia lahir dan dibesarkan di tengah-tengah masyarakat Wong Cilik, dan dia punya jaringan yang sangat luas sekali, jaringan yang juga termasuk anasir dunia hitam di dunia desa, sebab hanya dunia hitam yang bisa melindungi Wong Cilik dari oppression dari the colonial state. Ya. Dan waktu dia membangkitkan perjuangan di dalam Perang Jawa, bukan banyak sekali yang bergabung dengan Diponegoro dari dunia hitam itu, yang sudah menguasai bagaimana membuat mesiu, bagaimana untuk melindungi senapan dari Semarang dengan diselundup di dalam salah satu gerobokan dari ikan asing supaya anjing tidak bisa membawa mesiu. Ya. Jadi waktu saya tiba di Jogja pertama kali pada bulan Desember 71, ada banyak kritik dari adik Sri Sultan ke-9, Pangeran Adinegoro, adik dari V.S. Rendra, dan mereka bilang kepada saya, ya kita jauh lebih kagumi Mangkubumi sebab dia tidak pakai anasir di dalam perjuangan di Perang Giyanti. Tapi jawaban saya adalah bahwa sebenarnya ini adalah salah satu seperti Hobsbawm Brigands. Ya. Brigands bisa melindungi seperti Robin Hood, Wong Cilik, ya, di dalam satu dunia yang sangat tidak manusiawi sebelum perang. Jadi menurut saya Diponegoro punya banyak segi yang luar biasa, ya, dan segi yang sangat saya kagumi adalah bahwa he's not a very nice man. Ya, dia sangat tegas sekali. Semua lurah yang mau ada kong kali kong dengan Belanda, mereka dipotong leher dan ditaruh di atas tombak dari Sentolo sampai Brosot. Ya, dia bisa betul-betul kejam. Dia kirim lipstick dan pakaian wanita kepada dia punya komandan medan perang yang kalah di dalam medan perang, dan sangat sarkastik dan sangat ironik. Ya. Tapi dia sangat hidup sekali. Ya, dia bisa menjadi, dan dalam dunia dari rumah tangga Diponegoro, sumpamanya kita ke Tegarejo atau ke Selarejo, ya kita akan we're going to be struck by the fact that dia punya banyak sekali bangsa-bangsa di dalam dunia dia, ya, seperti ya Prabowo punya tante yang tua, Sarah Hendra-Kusuma, yang menjadi biarawati Katolik. Dia punya di dalam rumah tangga Diponegoro ada dokter pribadi, seorang India, seorang ex-CPI dari Bengal. Dia punya house guests, keluarga Alansari dari Jeddah. Dia punya salah satu paman favorit yang menjadi ahli siasat waktu perang Jawa, orang peranakan Tionghoa, sebab dia adalah anak dari Sultan kedua dengan selir favorit Masayu Sumasanawati dari Pekalongan, seorang peranakan Tionghoa, dan dia punya salah satu sohib untuk berjumpa setiap hari, lulusan dari Edinburgh, itu adalah John Crawford. Jadi dia tidak hidup di dalam satu kotak-kotak, dia hidup di dalam satu dunia yang sangat beraneka ragam. Ya. Dia punya Tanjin Singh, Kapiten Cina dari Jogja, yang menjadi pelatih untuk dia punya Kapadak. Dia punya 200 anak buah yang menjadi semacam tentara pribadi dia, dan mereka dilatih di dalam pencak silat oleh Tanjin Singh. Ya. Jadi ini satu hidup yang sebenarnya dunia dari tatanan lama Jawa sangat luar biasa. Dan perempuan sangat menonjol di dalam dunia ini.
perempuan yang menjadi prajurit istri menjelang maghrib, tidak ada sebatang kara lelaki di dalam kedaton. Semua tugas untuk melindungi raja, ratu, sultan adalah di tangan perempuan. Sebab ya mereka paling terengginas di atas kuda, paling bisa pakai bedil, kavaleri. Dan waktu Inggris menyerang Keraton Jogja, hanya satu perwira yang tewas di tangan perempuan, bukan tewas di tangan lelaki. Ya, jadi ini adalah satu dunia yang kita tidak punya, ya kita harus membuka jembatan kepada dunia itu. Kita harus bisa tahu menau siapa diri kita. Seperti Bob Marley pernah menyanyi, we must save ourselves, we must free ourselves from mental slavery. Because although others may free our bodies, none but ourselves can free our minds. Ya? Kita harus membebaskan diri sendiri dari perbudakan mental. Sebab walaupun ada orang lain yang bisa membebaskan kita punya badan, seperti Amerika menolong Republik Muda dengan mengancam Belanda akan hilang martial aid pada fiskal 50-51, hanya diri sendiri bisa membebaskan kita dari perbudakan mental. Perbudakan mental adalah satu warisan kolonial, bahwa pribumi adalah inlander, ada kelas kedua atau kelas tiga. Sebenarnya pengetahuan di sini, di Pulau Jawa, jauh mengimbangi, jauh melampaui hodian knowledge dari ilmu. Ya? Dan kita harus bisa menjadi yakin atas diri sendiri. Dan ini sosok dari seorang Diponegoro membuka pintu bagi kita, bagaimana kita bisa ada salah satu kepribadian yang confident. Ya? Bukan arrogant, tapi confident. Dan kita bisa melanglang buana seperti orang Padang yang membuat merantau tanpa luntur. Ya, kita tahu siapa diri saya. Saya tahu siapa diri saya sebagai orang Inggris. Saya tahu siapa diri saya sebagai seorang yang belajar dunia Jawa. Ya, dan ada keyakinan. Ya, dan kita harus yakin. Jangan cepat luntur. Dan Diponegoro mengajar kita bagaimana seorang pemimpin bertindak dengan tanggung jawab. Tidak, ya dia adalah orang yang paling kaya di Jogja sebelum perang. Bukan kekayaan dari korupsi, tapi kekayaan dari administrasi yang sangat teliti sekali dan sangat mengenal dengan wong cilik dan dunia pedesaan. Tapi semua itu dikorbankan untuk perang. Ya? Dan ya seperti Tan Kaki pernah bilang, ya, on the rise and fall of a country, bangkit dan jatuh satu negara, everyone has a responsibility. Semua punya tanggung jawab. Self and family may be sacrificed. Diri sendiri dan keluarga bisa dikorbankan. Tapi di antara yang benar dan tidak benar, tidak ada kompromi. Dan itu adalah tuladan dari seorang Diponegoro. Tuladan dari General Sudirman, waktu dia ditandu ke Pacitan, kita bisa baca di TV Simatupang punya laporan dari Banaran, ya panggilan yang terakhir dari Sudirman adalah panggil Budiman di sini dengan semua perhiasan. Semua perhiasan akan dilebur, akan ditukar untuk bisa menggalang wang untuk perang gerilya. Ya? Jadi ini adalah satu perkorbanan yang luar biasa majemuk, tapi ya Diponegoro tidak berkompromi. Dan dia punya pikiran yang luas, sebab dia pikir it's not just my life, it's what happens after me. Ya, jadi waktu dia meninggal, dia mengkuburkan dia punya pusaka ageng, Kanjeng Kiai Bondoyudo. Sebab dia bilang, I'm not in the business of building a dynasty. Ya, tidak ada seorang cucu atau cicit saya atau anak saya yang cukup kuat batin untuk memegang keris Kanjeng Kiai Bondoyudo. Ini harus dimakamkan dengan jasad saya di Kampung Melayu. Ya, waktu dia sedang duduk di sofa seperti kita di sini, ya interviewer saya adalah De Kock, General De Kock, dan saya adalah Diponegoro. Dia punya Kanjeng Kiai Bondoyudo disabuk di muka dan dia sedang berdebat dengan dia sendiri. Bagaimana saya menghunus keris dan saya membunuh jenderal sekarang? Dengan cepat saya bisa membuat itu. Tapi bagaimana itu akan dilihat oleh generasi kelak? Seorang satria
dari Keraton Jogja, seorang anak sulung dari Sultan yang mengamuk seperti begal di jalan, ya, tidak akan terdengar baik dan benar, ya. Dan bagi Belanda, dia menawarkan 3 pilihan kepada Belanda, hengkang kaki dari sini dan pulang ke negara dingin di Eropa. Tapi kita masih tetap sohib, seperti Gandhi pernah bilang mengenai Inggris, the English must go, the British must go, but let us see them off as friends. Ya. Kita akan memberi salah satu send-off sebagai antara sohib, antara teman. Dan Diponegoro pernah bilang, sumpamanya hengkang kaki dan pergi ke Belanda, masih tetap akan ada hubungan trade, akan hubungan dagang. Ya. Tapi kalau Anda sudah merasa nyaman di Pulau Jawa, mau tinggal di sini sebagai orang Kristiani, orang Belanda yang masih mau menempuh satu hidup sehari-hari seperti kamu bisa di Utrecht atau Leiden atau Amsterdam, silakan. Ada 3 kota di pasisir, Surabaya, Semarang, dan Batavia. Kamu bisa hidup di sana, tapi ada syarat. Sumpamanya sewa kavling harus bayar ongkos yang benar. Sumpamanya bayar dan beli, kita punya produk dari pedalaman dari Jawa harus beli dengan harga internasional. Ya. Jadi dia bisa melihat jauh. Kalau Diponegoro menang Perang Jawa, tidak ada culture stencil. Ya. Sekarang tidak ada problem dengan perbudakan mental, because he was a free man. He wasn't, tidak diperbudak oleh Belanda di dalam hal mental. Tidak ada perasaan minderwadik sama sekali. Ya. Jadi dia punya wawasan dan gagasan yang cukup luas sekali. Dan ini adalah, ya, pada zaman sekarang, seorang Diponegoro sebenarnya takdir harus ada required reading for your cabinet. Ya. Semua orang seperti Sri Mulyani pernah bilang kepada saya, ya, saya sudah ambil ini ke dalam lingkungan dari kepemerintahan, sebab ini adalah sesuatu yang kita bisa belajar bagaimana seorang leader bertindak baik dan benar, ya? Bertindak dengan tegas, bertindak dengan tidak berkompromi, dan bisa, ya, makan garam, bisa tidak akan menguntungkan, tidak menguntungkan Diponegoro. Dia meninggal di dalam 2 kamar yang panas dan menyedihkan di Fort Rotterdam, di garis kemiskinan di Fort Rotterdam. Bukan sebab tidak ada tunjangan yang cukup hebat dari Keraton Jogja, sebab dia sudah kebiasaan dengan hidup sangat pas-pasan. Ya. Dan ini adalah tuladan bagi kita. Tuladan bagi kita bagaimana seorang manusia, sosok manusia bisa betul-betul meraih salah satu hidup yang betul-betul komplit. Ya. Dia lahir di keraton, dibesarkan di desa, menjadi penasihat untuk ayah, penasihat politik waktu umur sangat muda sekali, hanya 22 sampai 27 tahun. Waktu ayah menjadi sultan, dia menjadi penasihat utama politik, dan sesudah itu turun ke lapangan untuk menjadi panglima selama 5 tahun di Ringus, di Durhaka, di Magelang. 25 tahun, sepertiga dari hidup, dia di dalam pengasingan. Dalam pengasingan dia tidak murung, dia menulis salah satu tulisan di luar kepala, 1150 folio, bukan dengan komputer, bukan dengan library, tapi di luar kepala, dan bisa meraih antara waktu saya mengajukan dengan Pak Variman pada 2012-2013, bisa menjadi antara 300 naskah di seantero dunia yang diakui sebagai ingatan dunia. Ya? Dan dia bisa menjadi guru tasawuf. Ya, jadi dia tidak tinggal diam, dia mengalir. Ya. Hidup adalah pengaliran, bukan bendungan. Ya. Sebuah hal yang sangat menarik, Pak Peter. Yap. Lain belalang. Ya, ini, ya, the past is a foreign country. They do things differently there. Ya, yang sudah lewat, yang sudah menjadi sejarah. Ujung abad 18 kita akan merasa bahwa tatanan lama Jawa akan abadi. Ya,
Dan sebenarnya Belanda sedang, ya, so a life is not the physical life. It is what remains after that. Ya. Dan ini masih bergulir. Ya. Diponegoro tidak mati. Ya.